memastikan atau kemudian minimal memperbesar peluang Indonesia untuk mendapatkan medali emas. Bagas sudah kosong tadi. Serangan balik dari Thailand, hati-hati. Anan shooting. Alhamdulillah. Gagal tadi. Anan lihat sang wow untuk melepaskan tembakan yang sangat-sangat berbahaya dari Bung Maro. Ya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kembali memastikan bahwa kita melakukan rekoordinasi kembali, kemudian kembali fokus pertandingan, kembali menata bagaimana struktur permainan, bagaimana bertahan kita, dan tidak boleh membuang-buang kesempatan yang berada di depan gawang. Kita unggul jumlah gol, kita unggul jumlah pemain, kita punya kesempatan yang besar untuk bisa mengunci pertandingan. Oh, Indonesia. Apisit tadi. Benturan kita lihat dengan salah satu pemain Indonesia yang Irfan Johari. Semoga saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Irfan Johari meskipun masih terguling-guling. Memang mereka sudah sangat penting memang betul, tidak terganggu juga bola itu. Penampilan depan juga sangat baik. Ini tinggal menyisakan tenaga-tenaga dan tenaga-tenaga sisa nih Bung Maru. Ya, harus bermain efektif artinya, Bu. Tidak boleh kembali terlalu memfokus. Yang bicara hanya mental di sini. Mental, kemudian juga kecerdasan, kecerdikan, Dan tekad keinginan untuk menjadi juara. Mudah-mudahan terus dimiliki para pemain Indonesia di sisa waktu pertandingan perpanjangan waktu ini. Semangat pantang menyerah, Bu. Sudah disampaikan berkali-kali oleh Coach Indra. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kemudian semuanya berusaha dan berdoa. Unggul 3-2 Indonesia masih dan kembali dengan unggul satu pemain karena Thailand bermain dengan 9 pemain. Namun bisa dimanfaatkan pemain Indonesia, Yon Sakor. Harus dipatahkan oleh Musda Ananda. Harus lebih tenang Indonesia. Fahmi. Garang tadi. Dilakukan terhadap Ananda Raihan Alif, pemain Indonesia yang akan bertahan. Marcelo Ferdinand berusaha menenangkan rekan dan mendelay waktu sementara agar lebih fokus para pemain Indonesia. Berasa susah mengejar Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino. Sudah berputar-putar di dewan berbahaya. Oh, tidak ada rekan di situ. Irfan Johari. Marcelo Ferdinand. Oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka, sangat dipaksakan oleh Marcelo Ferdinand tadi Bung Maro. Ya, sayang sekali ya Marcelo Ferdinand Pada Ananda Rehan. Dan ini sebenarnya harus dikurangi error seperti ini. Egoisme harus diturunkan. Yang paling penting adalah kemenangan. Irfan Johari, segera Irfan Johari, ada Fajar di kotak penalti. Fajar, oh gagal Fajar gagal. Ya, sisa-sisa tenaga, sisa semangat harus dimanfaatkan untuk kemenangan Indonesia. Thailand kelelahan, Thailand under pressure, Thailand juga kekurangan pemain. Kesempatan Indonesia. Benar-benar pertandingan yang sangat-sangat dramatis. Tentu saja jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini, adalah pertandingan yang sangat epik. Pada pertandingan final, Ananda Raihan Alif dilakukan sudah tinggi tadi. Oh, tidak gol tadi. Sangat disayangkan Rizky Ridho. Umpan panjang langsung arahkan kepada Tirasat. Ada Anan. Tirasat dicocok sangat baik tadi oleh Bagas. Gagal serangan dari Thailand. Yosakot, oh berdiri bebas Yosakot. Hati-hati Indonesia. Yosakot, shooting Yosakot. Akhirnya bola bisa dikejar oleh Poraset dan dia pun kelelahan Bung Maro. Ya, semuanya sudah diforsir, Bu. Perpanjangan waktu, jadwal padat, perpanjangan waktu, energi, emosi, semuanya sudah dikeluarkan oleh para pemain, baik itu Thailand atau kemudian Indonesia. Fokus, konsentrasi, tenang dan tidak melakukan kesalahan, itu yang dilakukan oleh pemain-pemain kita. Bosakon, umpan panjang digagalkan. Ada Anan, dan kini Irfan Johari.
Masih Irfan diikuti oleh anak, masih Irfan Johari, masih Irfan Johari, pendek saja pada Marcelino. Oh, gagal kerjasama dua pemain antara Marcelino dan juga Irfan Johari. Tadi Tiraud, umpan panjang tadi maksudnya kepada Tirasa, digagalkan oleh Bagas tadi. Dan sampai terpancing Bagas. Tirasa berusaha memprovokasi emosi dari Bagas. Dan kini Anan. Gagal tadi Oncakon. Masuk Ferdinand, sangat bebas. Ayo Fajar, satu lawan satu Fajar, masih Fajar. Oh, kenapa berhenti Fajar? Masuk Ferdinand. Oh, Fajar. Sedikit agak kehilangan Grogi paling. keberanian. Tidak malah Betul. Karena kita tahu sudah sangat berpeluang untuk melakukan tekanan tadi Bung Maruf. ketika Marcelino bergerak ke dalam, maka Fajar berani lebih untuk menusuk ke sisi kiri ya. Sayang tadi terlalu memaksakan atau menunggu dari Marcelino. Semua sudah kelelahan. Kita tahu perjuangan harus dilakukan. Harus terus berjuang. Marcelino teruslah berlari, teruslah berani, teruslah menginspirasi. Tendangan penjuru Indonesia. Ada Raihan Alif. Pendek saja pada Marcelino Ferdinand. Kembali pada Randa. Marcelino Ferdinand. Juang kita lihat Irfan Johari. Baik tendangan penjuru yang kedua. Perpanjangan waktu. Oh, tambahan waktu satu menit. Oh, dari Marcelino Ferdinand tadi. Semoga saja Indonesia mampu bertahan. Rio Fahmi ke belakang. Marcelino Ferdinand. Marcelino shooting. Gagal tadi shooting dari Marcelino Ferdinand. Terlalu melambung di atas mistar gawang. Tambahan 1 menit di babak pertama perpanjangan waktu. Semoga bisa diselesaikan dengan baik oleh Indonesia. Tiraud menjaga gawang tengah, tendangan gawang tinggi datangnya. Gabriel Tirasa. Ferrari pelanggaran. Berbaringlah lebih lama. Rizky Ridho ternyata menampaknya sudah bangkit kapten kesebelasan Rizky Ridho yang diganjal tadi oleh Tirasa. Tangan bebas Indonesia, Rizky Ridho langsung arah jadi pertahanan dan wasit Matar Ali Afri Al-Qasim dari Oman baru saja membunyi dengan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama perpanjangan waktu yang pertama 15 menit dengan gol tadi diciptakan oleh Irfan Johari. Dan jika Anda melihat bagaimana pertandingan kali ini di perpanjangan waktu ini, Bung Maruf, pertandingan sangat-sangat menegangkan, sangat emosional, dan kita tahu bagaimana daya juang dari para pemain. Ada insiden di luar lapangan, ada kejadian di luar lapangan, tetapi yang dibutuhkan para pemain Indonesia sekarang adalah bagaimana mereka fokus mempertahankan keunggulan, tidak membuang peluang yang ada di depan mata. Kita unggul jumlah pemain, kita unggul dari sisi jumlah gol. Tinggal bagaimana caranya. Kita juga punya lebih unggul jumlah peluang, 4 peluang yang dimiliki oleh Indonesia sepanjang tambahan waktu babak pertama. Yang tinggal menyisakan 1 kali 15 menit untuk perpanjangan kedua atau babak kedua perpanjangan pada babak final. Kemudian membuat pemain kita lebih termotivasi, lebih percaya diri. Sangat cantik gol yang diciptakan oleh Ilham tadi. Kita saksikan Irfan Johari, pemain yang di musim lalu Persija Jakarta dan mencetak 5 gol dari 15 kali penampilannya. Sesungguhnya pemain Thailand, pemain belakang tidak memiliki kecepatan, Bung Maruf. Betul. Tapi pemain Indonesia memang sudah sangat keletihan. Dan pemain depan mereka pun tidak juga memiliki kecepatan yang lebih baik dari pemain belakang Indonesia. Saya hingga Indonesia pun Memperkuat di lini tengah.
butuh pemain yang memang lebih punya energi dan tentu lebih pemain yang punya kreativitas ya dalam situasi seperti ini. Rio Fahmi, Beckham, bebas Beckham, siapa kira langsung umpan cepat kepada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino. Oh, tendangan penjuru pastinya. Mereka pun sudah sangat keletihan, Bung Maruf. Ya, sangat berani duel yang dilakukan oleh Marcelino. Sangat cerdik ketika dia coba terus menekan tadi. Tapi umpan terobosan yang dilakukan atau diberikan oleh Beckham sangat baik sekali. Berikan motivasi di pinggir lapangan Coach Indra untuk perpanjang rekor dia atau memperbaiki catatan dominasi dia ketika bertemu dengan timnas Thailand di semua ajang ketika dia menjadi pelatih, terutama di kelompok umur. Tendangan penjuru yang pertama diubah panjangan. Oh, sangat baik. Beckham di kotak penalti, wilayah berbahaya. Itu langsung kan. Oh, tidak. Oh, luar biasa, sangat menegangkan. Luar biasa menegangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Pertandingan yang sangat-sangat epik. Sesungguhnya Indonesia Thailand adalah dua raja Asia Tenggara dahulunya, Bung Maruf. Betul. Dan Vietnam kembali muncul atau kemudian Vietnam baru muncul untuk mengganggu dominasi dari Thailand dan Indonesia. Fajar pelan saja kepada Beckham. Oh, maju ke depan kita. Rio Fahmi, masih Rio Fahmi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar syuting dia. Corner. Fajar, alhamdulillah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2. Syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Indonesia kini lakukan tekanan. Serangan balik Indonesia. Oh, dilepas saja oleh Fajar. Anan kini serangan balik Thailand. Hati-hati Indonesia. Irfan Johari. Masih Irfan. Ke belakang ada Rizky Ridho. Kuatkan tekad dan semangat para pemain Garuda. Ke belakang hati-hati Rizky pada Hernando Aris. Berusaha dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Terus memberikan instruksi pelatih Indra Safri. Persakon pindahkan bola langsung. Disuduh saja oleh Rio Fahmi, jatuh ke Tipura Asia Thailand. Berusaha membangun tekanan. Ada yang Sakon, hati-hati Indonesia. Dipatahkan dengan sangat baik oleh Muhammad Ferrari. Kini Irfan Johari, masih Irfan lari cepat. Dengan 3 lawan 3. Berusaha melatih pemain Thailand. Dengan cepat, ada kita Irfan Johari di kotak penalti. Masih Irfan di area berbahaya. Siapa akan diberikan oleh Irfan? Mundur lagi ke belakang. Tempat oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Ke belakang, kembali pada Rio Fahmi. Lakukan gila lagi ke belakang. Berusaha bermain tenang para pemain Indonesia. Muhammad Ferrari, Ananda Raihan Alif, Beckham umpan cepat, lolos dari jebakan offside. Fajar Fatur Rahman memasuki area berbahaya di kotak penalti. Fajar, masih Fajar. Wow, kenapa memberikan umpan yang sempit? Sudah sempit Fajar, padahal ada yang lebih bebas tadi. Beckham putra lebih terbuka, Bung Maruf. Ya, antara kelelahan, antara pengambil keputusan yang kurang tepat. Tapi dia juga mungkin melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino ya. Awal kedua. Final. Tandingan terus berjalan. Sudah unggul 4-2 Indonesia. Tendangan sudut yang kedua. Marcelo Ferdinand kini ada Beckham putra Nugrahan belakang untuk memberikan ruang. Saya sistem. Ada Ferrari.
Ke tengah, Ananda Rehan Ali, pemain asal PSM Makassar, mencoba mencari ruang. trofi. Tapi kembali lagi ke belakang tadi, Ananda Rehan Ali, Rio Fahmi yang bermain di posisi kiri, Ini harus sejarah. Ferrari, umpan kembali kepada Ferrari tadi Hernando, Prestasi. Rio Fahmi, Respect lah ikut. Arjuna Ferdinand, main rondo namanya para pemain Indonesia. Nanda Rehan Alif, Beckham memindahkan bola. Rizky Ridho, Nanda Rehan Alif, umpan cepat sangat baik. Umpan cepat lagi. Siapa yang di kanan? Marcel Ferdinand, kosong Beckham di kotak penalti. Sangat berbahaya Beckham. Beckham, penalti. Oh, lepas tadi Marcel Ferdinand. Ayo kejar. Fajar pun sudah keletihan. Oh, terlepas tadi skill. Ambil dulu Fajar. Rio Fahmi Tarik belakang. masih menguasai sepenuhnya. Rio Fahmi sangat baik. Irfan Johari usaha dia melewati Dion Safan, bermain tentang para pemain Indonesia. Nampaknya cap mongkol dari Thailand sudah kehabisan tenaga Bung Maruf. Iya, memang situasi dan sepertinya dia bermasalah di tulang rusuk. Ya. Kemudian dia tapi memang ini pertandingan sangat melelahkan, Tambah waktu kira. menegangkan, menguras emosi, menguras fisik. Dan ini cak tambahan waktu saya istirahat. Thailand jelas kelelahan, Bung, dengan situasi seperti ini. Bodoh mau pas waktu. Panjangan yang sangat panjang. Dia tambah. Dan memang sejarahnya pada final Indonesia melawan Thailand selalu diakhiri dengan perpanjangan waktu. Kita ingat bagaimana final SEA Games 91 di mana Indonesia saat itu menang lewat adu tendangan penalti 4-3. Saat itu juga harus melalui perpanjangan waktu karena sebelumnya skor 0-0 sebelum Sudirman saat itu pemain muda Indonesia menjadi penendang terakhir Indonesia yang mencetak gol lewat penalti sebelum penjaga gawang Edi Harto menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan terakhir dari Thailand untuk bisa membawa pulang medali emas yang kedua. Sedangkan di SEA Games 97 Indonesia juga melakoni pertandingan adu penalti setelah melewati perpanjangan waktu dengan Thailand. Saat itu Indonesia kalah 5-3 dari Thailand, di mana saat itu pertandingan di bawah tatapan sekitar 120.000 penonton di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Dan inilah pertandingan keempat Indonesia melawan Thailand setelah pertandingan ketiganya tidak melalui adu tendangan penalti karena saat itu Selaut masuk dari Thailand mampu menggagalkan ambisi Indonesia untuk bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2013 Myanmar. Di pertandingan sebelumnya di 2013 di penyisihan grup Indonesia kalah 4-1 dari Thailand. Dan ini menjadi salah satu bukti bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kesempatan sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bung. Mengulur-ulur waktu kita lihat Hernando Ari Sutaryadi, pemain asal klub Bajul Ijo Persebaya Green Force. Hernando Ari, dicuri tadi, coba dicuri oleh Puraset. Bola yang mengarah kepada Rio Fahmi, umpan lempar ke dalam. Ada Fajar, ayo Fajar lewati. Fajar masuk ke kotak penalti. Fajar sangat baik. Oh, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit dari Oman tadi. Kini Puraset berusaha melakukan tekan balik, patah di kaki Ferrari. Namanya Fajar tadi masih tergeletak. Sudah keram nampaknya Bung Maruf di para pemain Indonesia karena melakukan pertandingan yang sangat-sangat melelahkan. Ya, dan ada pelanggaran Bung Maruf. Pelanggaran di sini ya. Penalti tadi dan dilakukan oleh Poksaton, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Oman antara Ali Al Khatib Khair sehingga tidak mendapatkan hadiah penalti. Masih mendapatkan perawatan kaki kanan dari Muhammad Fajar Fatur Rahman.
Putra Biak Papua Sebagai mereka kartu merah Indonesia ya. Yang memang sangat- kartu merah. keletihan keramnya sangat parah Bung Maruf sepertinya. Iya, apalagi kalau kita lihat bagaimana terutama setelah ada pergantian atau pergantian waktu ya, dia menjadi pemain yang penting, dia pemain yang paling banyak berlari, menyisir dari sektor kiri, kemudian juga berlari dari tengah. Pemainnya kalau sih tak Thailand. Wajar kalau dia mengalami kram. Mudah-mudahan supporter Indonesia membawa kabar gembira ke tanah air dengan menyaksikan anak-anak Garuda mampu mempersembahkan medali emas yang sangat prestisius pada cabang olahraga sepak bola pada pesta olahraga 2 tahunan SEA Games ke-32 Kamboja. Dan pemain Thailand Chan Bokol pun harus mendapat perawatan karena sangat letih Bung Maruf. Iya, pertama keletihan, kedua adalah karena kelembapan yang sangat Sangat tinggi ya, luar itu biasa. juga berpengaruh. Jadwal yang terbilang cukup padat juga. Tidak ada cooling break. Dan ini pertandingan sangat seimbang, 9 lawan 9 seimbang, 9 lawan 9 Bung Maruf. Ya karena satu pemain kita keluar tadi ya. Tapi bagaimana pemain Thailand berusaha? Oh namanya pemain Thailand 8. 8 karena tadi ada satu pemain yang tadi dikipas-kipasin tuh. Ya, Chan Bokol tadi. Dari apa bro? Ferrari, Pakmi, umpan panjang pada Hernando, berusaha dikejar oleh Canaro. Umpan panjang sangat baik kita tadi lihat Hernando jatuh di kaki pemain tengah Indonesia, sangat leluasa. Kita lihat Ananda Alif, Rizky Ridho, umpan panjang. Muhammad nambah dulu. Masuk Radina masih terlalu cepat. Kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisin, kembali kepada Barcelona, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, tidak, oh tidak bro, oh Ananda Alif tidak turun ke bawah. Kita lihat tadi Iya, Anan Yapsakon gagal. Yapsakon Thailand doangnya. oh berhasil diselamatkan sangat baik oleh Irfan Johari. Rasyid sampai sudah keluar lapangan pertandingan. Misalkan 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini Bung Maruf. Ini corone hijau-hijau. Oh sangat baik kita lihat Irfan Johari. Tidak apa-apa Irfan Johari, berbaringlah lebih lama untuk menikmati rumus dan danau Olimpik. Pelanggaran tadi dilakukan kita oleh Ponsakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Coba sih. Tendangan bebas tampaknya pelanggaran dilakukan. Oh nampaknya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya, Oh kerasnya kartu merah luar biasa. Cari bro. So, Ya sudah bisa dipastikan, saya berani memastikan Indonesia sudah ikut jarak kok. akan bisa membawa pulang medali emas. Pikirannya wes gak lagi. Semoga saja harapan saya terkabul Bung Maruf. ya karena kita sekarang dalam situasi unggul dengan 4-2, unggul dari sisi jumlah pemain. Tinggal sisa-sisa waktu, hanya hitungan menit lagi. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan medali emas. Mengakui dahaga 32 tahun sudah berkali di 91. Kita lihat bagaimana Indonesia masih Indonesia Cina ambil tendangan bebas. Nampaknya harus diulang Metir-metir lawan. dari wasit Biarkan lemparan ke dalam tadi. asal Oman yang dalam sejarahnya wasit ini memang sangat tegas. Salah buktinya dari di AFF semifinal Singapura Indonesia leg kedua dengan 3 kartu merah dihadiahi untuk pemain Singapura saat itu. Sekarang kita lihat juga Kita bagaimana lihat bagaimana ketegasan juga sangat betul. ketegasan wasit asal Oman ini Bung Maruf. Belakang kita lihat tadi Beckham Putra Nugraha, Rizky Ridho, umpan panjang ke depan. Oh sangat baik. Peluang tadi ada Apasit, maksudnya Apisit. Jatuh di kaki Puraset. Serangan balik. Hati-hati Indonesia. Hati-hati, jangan hampir sekali. Ferrari. Belum keluar, sangat baik. Kosong kita lihat Irfan Johari berdiri sangat bebas. Umpan cepat. Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Oh, sendirian. Kita lihat. Dan oh, tidak gol tadi. Iya, apa lagi? Beckham. Pemain merah 6 waktu itu Mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan
Insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib Maruf. Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi, sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah, tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih ditekan oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Oh, nampaknya Mau kan dan pertandingan jotos telah pemain berakhir. Indonesia terus. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung dari Ya, untuk emas National antar Hello SEA Olympic Games. Kamboja. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bisa Bagi orang- meneruskan dendam Indonesia atas Thailand karena pernah dikalahkan di SEA Games 97. Saat itu bagaimana Kurnia Sandi, Ahmad Januari, Khairil Anwar, Rocky Darwis, Kurniawan Wijianto, Kapten Kesempatan Fahri Husaini, kita ada Ansari Lubis, Widodo Cahyono Putro, tidak mampu mengalahkan Thailand. Padahal saat itu final berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, stadion yang menjadi keramat Indonesia, tapi dikalahkan Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pertandingan ini menjadi sejarah bagaimana Indonesia lewat tendangan adu penalti kalah lewat pemain dari Thailand dan Dusit, dan Apalah, kini bahkan bisa lagi membayar kita dendam gak kekalahan pengikut. tersebut. Dan di 2000 atau di 91 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di pertandingan adu penalti. Saat itu bagaimana pemain Indonesia Toyo Haryono, Sudirman, Feril Raimon Hatu, Maman Suryaman, dan juga Widodo, Rocky Putirai, Bambang Nurdiansa, bagaimana benar-benar menjadi pahlawan buat Indonesia. Bagaimana Peri Sandria saat itu menjadi penyelamat Indonesia untuk bisa mencetak kemenangan lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Indonesia Emosi.